Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rijal. Saya lahir di Bandung pada tanggal 15 April 1995 dan saya tinggal di Bandung. Saya lahir dari 10 bersaudara, alhamdulillah, dan saya merupakan anak ke-10 ya. Alhamdulillah hari ini saya sudah menikah dan istri saya bernama Risdatul Latifah, dan alhamdulillah kami dikaruniai 3 orang anak ya. Yang pertama laki-laki bernama Abdul Alim Ibrahim, yang kedua ada Kaila Nadira Askia perempuan, dan yang ketiga Farah Zeata Nabila perempuan. Alhamdulillah selama ini ya, aktivitas saya ya tentu mengajar ya. Di antaranya saya sebagai pengajar tahfiz di Masjid Salman ITB dari tahun 2018 secara offline ataupun online di setiap akhir pekan hari Minggu. Lalu kemudian selain mengajar tahfiz juga saya mengajar juga bahasa Arab di Masjid Salman ya, dari tahun 2019 sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Itu merupakan satu karunia yang luar biasa, tentunya bisa terlibat dalam Masjid Peradaban di Kota Bandung. Saya kuliah tahun 2016 ya, kemudian lulus tahun 2020 mengambil program studi S1 pendidikan bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu kemudian jeda 1 tahun, dilanjutkan di tahun 2021 sampai dengan 2023 itu di S2 masih di UIN Bandung dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, sedikit bercerita kenapa di prodi S1 saya mengambil bahasa Arab. Memang karena saya sangat suka dengan bahasa Arab begitu. Terlebih lagi punya modal yaitu Al-Qur'an ya, di mana saya bisa mendalami Al-Qur'an dari sisi bahasa Arabnya tentu. Nah, kemudian banyak sekali hal-hal yang memang harus diketahui dan dipelajari terkait dengan bagaimana mengajarkan bahasa Arab dan memasyarakatkan bahasa Arab. Lalu kemudian di S2 saya mengambil Manajemen Pendidikan Islam karena memang setelah 5 tahun mengajar saya merasa butuh terhadap ilmu manajemen ya, baik itu manajemen pribadi, manajemen kelas ya, manajemen lembaga pendidikan. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka supaya saya bisa ikut terlibat dimanapun ya, dengan siapapun, berkolaborasi dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Kemampuan saya diantaranya tentu saya punya bakat ya, terutama hasil pelatihan yaitu di bidang organisatoris. Memang karena saya dari dulu senang sekali dengan yang namanya mengorganisasikan sesuatu. Nah, saya pernah ikut pelatihan event organizer, kemudian public speaking ya. Jadi 2 hal lah yang sangat saya gemari ya. Satu IO, event organizer, yang kedua public speaking ya, menjadi MC, moderator begitu. Jadi itu sangat saya sukai. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membacakan dan juga membahas ya, sepintas terkait dengan tajwid yang terdapat dalam surat Maryam ayat ke-1 sampai 10 saya akan coba bacakan. Lalu kita coba akan bahas terkait dengan hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam ayat ke-4. Baik, mau disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'a
بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma rahmna bil Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah sudah kita bacakan. Sudah saya bacakan surat Maryam ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Dan tentunya mudah-mudahan menjadi bacaan yang penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya di ayat yang keempat ada beberapa hukum bacaan yang harus kita cermati. Di antaranya yang pertama ada pada lafaz qala. Qala ada fathah bertemu alif, di mana dia kalau secara hukum bacaan merupakan bacaan mad tabi'i ya. Lalu kemudian nah ada nun bertasydid ya. Berarti dia gunnah, maka dia mesti ditahan. Inni. Nah, kemudian ada kasrah bertemu ya juga, dia masih mad tabi'i ya. Wa hanal azmu min. Nah, ini min ada nun bertasydid lagi, gunnah lagi. Minni. Nah, ada mad tabi'i lagi. Washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam. Nah, ada tanwin bertemu waw. Nah, kalau dari sisi bacaan, setiap ada tanwin bertemu waw maka dia idgham di gunnah. Syaiban wa lam. Kemudian akum ada nun sukun bertemu ba. Ya, secara hukum berarti dia bacaan iqlab ya. Walam akum bidu'aika. Ada di sini ya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka dalam istilah hukum bacaan dia termasuk ke dalam mad wajib muttasil ya. Akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Lalu ada mad iwad ya, yaitu mad dua harokat di mana dia terdapat di akhir ayat. Nah, itu teman-teman jadi hukum bacaan yang kita temukan dalam ayat ini. Ada mad tabi'inya, ada gunnahnya, lalu ada yang namanya idgham bi gunnah, lalu kemudian ada juga mad wajib muttasil ya. Saya bacakan satu kali lagi, nanti bisa menjadi bahan untuk membaca surat Maryam ayat keempat. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nah, alhamdulillah sudah perkenalan, sudah kemudian kita bacakan ya surat Maryam ayat 1 sampai dengan 10, lalu sudah kita bahas sepintas terkait dengan hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surat Maryam ayat keempat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, menjadi sahabat Al-Quran yang senantiasa membaca, menghafalkannya, mengkajinya, mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya, termasuk mendakwahkan, mensyiarkan Al-Quran sampai ke seluruh penjuru muka bumi ini. Demikian, terima kasih. Saya Saiful Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.